Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Putri Mareta dengan NIM 1262042032005 dari kelas TMT 4D. Baik, pada video kali ini saya akan bahas mengenai fungsi implisit. Nah, bentuk fungsi dapat dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Nah, fungsi ini juga dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan juga y. Sebagai contohnya yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 plus 2y pangkat 2 sama dengan 4xy. Nah, mungkin dalam beberapa kasus, fungsi implisit ini dapat dipecah menjadi beberapa fungsi. Untuk misal, fungsi implisit berbentuk x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 min x kuadrat dan juga y sama dengan min akar 16 min x kuadrat. Itu dikurangi, itu tadi di dalamnya dikurangi. Maaf. Jadi, y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan min akar 16 dikurangi x kuadrat. Nah, grafik ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 ini apabila digambar diperoleh berbentuk lingkaran. Nah, karena setengah lingkaran atas berasal dari y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan setengahnya lagi berasal dari y sama dengan min akar 16 dikurangi x kuadrat. Nah, grafik fungsi implisit ini juga dapat diubah dalam bentuk plot. Nah, untuk penulisannya atau sintaksnya seperti ini. With plots, seperti ini. With plots, titik 2, implicit plot, dalam kurung fungsi, koma x sama dengan a titik titik b, koma y sama dengan m titik titik n. Untuk implicit plot sendiri, ini itu menggunakan paket plot. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah nilai parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan juga Y untuk fungsi yang akan digambar. Sebagai contohnya, ini yang pertama yaitu gambarlah fungsi grafik fungsi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 pada x elemen min 10,10 dan y elemen min 10,10. Ini kita tuliskan sesuai perintah, jadinya seperti ini. With plot, implicit plot, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan min 10, titik 10, y sama dengan min 10,10. Titik 10. Kalau udah ini kita enter, jadinya seperti ini. Nah, untuk gambar yang muncul ini, tampak bahwa nilai x dan juga y-nya itu antara nilai min 4 sama min 4,4. Nah, padahal kan di sini perintahnya adalah min 10,10. Ini karena fungsi hanya terdefinisikan untuk nilai x dan y pada interval min 4,4. Untuk yang selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi 2 x kuadrat plus y kuadrat ini 2 dalam kurung x kuadrat min y kuadrat plus y kuadrat dalam kurung kuadrat sama dengan 25 x kuadrat min y kuadrat untuk x dan y elemen dari min 4,4. Nah, ini kita tuliskan dulu. Untuk yang pertama, with plot, implicit plot dalam kurung 2 dikali menggunakan shift 8 dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat tutup kurung ini pangkat 2 sama dengan 25 dikali pakai shift 8 lagi dalam kurung x kuadrat min y kuadrat, x sama dengan min 4, titik 4, y sama dengan min 4, titik 4. Nah, ini kalau udah kita enter. Nah, ini kan gambarnya tidak melewati titik 0,0. Nah, untuk persamaan yang diberikan itu sebenarnya persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Seharusnya kan dilewati gitu loh. Nah, sebab jumlah titik-titik pada grafik plot ini kurang banyak, secara default jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk menggunakan jumlah titik-titik plot, digunakan option
numPoint. Nah, untuk penulisannya, perintah implicit plot yang pada diubah jumlah titik menjadi 1000 atau numPoint tadi. Ini kita tuliskan with dalam kurung plot titik 2 implicit plot. Ini kita tuliskan perintahnya tadi, tapi di akhir setelah y sama dengan min 4 titik-titik 4 ini kita tambahkan numPoint sama dengan 1000. Ini kalau udah kita enter. Nah, ini jadinya dia akan melewati. Jadi kalau di Maple ini tuh kita harus menambahkan numPoint ini supaya dia bisa melewatinya gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu ada fungsi genap dan juga fungsi ganjil. Nah, secara teori apabila fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Nah, fungsi genap ini dapat dilihat dari grafik fungsinya yang simetris atau tidak dengan sumbu y. Sebagai contohnya di sini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan Maple ditunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Nah, ini kita tuliskan perintahnya sesuai dengan sebelumnya. F.2 sama dengan dalam kurung X. Ini panah X kuadrat. Nah, kalau udah kita enter, jadinya seperti ini. Terus ini perintahnya tadi F min X. Ini kita enter juga. Terus Fx kita enter. Terus kita tambahkan ini plot ya sekarang. Kalau menggunakan sudut pandang geometri yang fx tadi guys, kalau yang dari perintah tambah bawah bentuk fx akan sama dengan f min x, yaitu x kuadrat kan gitu. Nah, sekarang ini yang plot fx ini kalau udah kita enter jadinya grafik seperti ini. Nah, selain fungsi genap terdapat juga fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk setiap x dalam domain. Nih. Maka fungsi tersebut disebut fungsi ganjil. Nah, untuk karakteristik fungsi ganjil dapat dilihat dari grafik. Nah, grafik fungsi ganjil ini simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah mempunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Sebagai contohnya, mana ini? Sebagai contohnya yaitu ini. Fx diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi negatif. Ini kita tuliskan f.2 sama dengan x dalam kurung panah x pangkat 3. Ini kalau udah kita enter, habis itu f min x. Sebenarnya min f dulu toh. Jadi gini guys. Min. Nah, justru. Nah, kan dapatnya min 3 toh. Untuk yang ini f min x. Ini kalau udah kita enter juga, habis itu ini kita dapat nilainya itu sama ya. Oh maaf, ini fx aja guys ternyata kayak gini. Terus ini untuk yang selanjutnya yaitu plot fx. Ini kalau udah kita enter jadinya seperti ini. Nah, gambar grafik ini simetris dengan titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 ini diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.